Pemirsa Suara Metropolitan, kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Bersama saya Mirwanti, menyajikan berita akurat dan terpercaya. Berikut informasi berita selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan mulai melakukan uji coba sistem satu arah atau SSA di Jalan Karantina pada hari ini tanggal 17 April 2024. Rencana rekayasa lalu lintas guna untuk mengurangi kemacetan di Jalan Karantina tersebut mendapat respon kurang baik dari warga yang melintas di Jalan Karantina tersebut. Penolakan tersebut dilakukan warga karena banyaknya fasilitas umum seperti sekolah dan rumah warga yang terlalu jauh jika harus berputar di Jalan AMD. Sulanti, salah satu warga yang mengaku kepala sekolah TK Barokah yang beralamat Jalan Karantina RW 04 RT 15 Kelurahan Talang Jambe, secara tegas menolak adanya peraturan pemerintah yang akan menerapkan sistem satu arah atau SSA. Pengaliran itu kami sangatlah tidak nyaman, ya. Terutama di sini kan ada fasilitas umum yaitu TK, terus ada musola, terus di warga sini kan ada anak yang masih sekolah di 134 SD, pokoknya SD SMP semua arahnya ke dalam, SMA juga ada. Jadi kan mereka kan aksesnya sulit. Untuk satu arah ini menurut kami nggak sanggup. Ya, ibu-ibu juga, ini semua warga Talang Jambe, ibu Talang Jambe yang di dalam. Kalau sampai terjadi penutupan atau satu alur, itu rasanya akan membuat kita efisien waktu juga, ya. Karena menurutnya sumber kemacetan terjadi akibat adanya permotalan di Jalan Mitra Damai 2, sehingga kendaraan bertumpuk melintas di Jalan Karantina. Sebelumnya, kata Sulanti, tidak ada kemacetan seperti saat ini. Sejak dipasangnya portal di Jalan Mitra Damai tersebut, seringlah terjadi kemacetan. Jika SSA ini diberlakukan, maka warga yang bekerja, sekolah terlalu jauh jika harus berputar di Jalan AMD. Sebaiknya pemerintah Kota Palembang membuka portal atau jalan alternatif lainnya agar kemacetan di Jalan Karantina bisa terurai. Kemarin Bu ya, itu tidak terjadinya kemacetan itu akibat adanya pemortalan di MD2 ini. Sebagian warga di MD2, sebagian ya Pak, bukan seluruh di dalam komplek itu yang menginginkan di portal. Boleh jadi itu mungkin keinginan seseorang atau 2 orang atau 3 orang. Nah, mereka portal tanpa izin dari pihak pemerintah. Dia langsung main portal. Kami sudah melakukan mediasi di kelurahan, namun hasilnya belum maksimal dan kenyataannya seperti ini. Insya Allah kata Pak Lurah akan dinaikkan ke kecamatan bersama dengan Dishub. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui Kabid Wasdalop AK Juliansa menjelaskan bahwa hari ini merupakan uji coba sistem satu arah di Jalan Karantina. Pihaknya sudah banyak menerima masukan, usulan dari warga dan akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya, seperti pembongkaran portal yang menjadi keluhan warga. Selain itu, juga ada jalan tembusan di samping Basarnas, akan tetapi jalan tersebut butuh waktu yang cukup lama karena perlu koordinasi dengan pemerintah pusat. Portal itu sangat mengeluh. Nah, apabila tadi ketemu solusi, mungkin insya Allah ke depan jalur yang satu arah ini bisa berjalan sempurna. Jadi ke depan kalau kita bersama dengan Satlantas hasil dari SSA ini. Sekarang belum kita pagi. Nah, kita lihat nanti sore juga, karena sore ini yang jam-jam padat. Jam-jam padat untuk masuk ke dalam jalan Karantina. Jadi untuk hari ini kita jam-jam
Akan yang pakai mungkin sore jam-jam sore. Nanti kita evaluasi bagaimana untuk penerapan untuk hari berikutnya. Di tempat yang sama, Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Finan Sukma Radipta menyangkal adanya penolakan warga, namun kata dia itu hanya kurang komunikasi saja. Apa yang menjadi masukan dari warga itu merupakan hal yang bisa karena warga merasa dikagetkan dengan adanya peraturan tersebut. Akan tetapi, lanjut Kasat, pihaknya telah menerima masukan dari warga sekolah, ketua RT, pewakaf, dan tokoh masyarakat, semuanya akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Sebenarnya bukan penolakan ya, mungkin kita komunikasikan secara baik. Jadi kalau penolakan tidak ada, memang namanya juga kita mengalihkan arus dalam arti itu ada pemukiman dan perumahan segala macam. Kita juga harus komunikasi dengan baik. Nanti kita akan rapatkan kembali. Kami sudah dapat beberapa masukan dari beberapa fasilitas sekolah, kemudian masyarakat dan juga ketua RT, kemudian pemilik tanah wakaf dan masyarakat sekitar. Pak Lurah juga nanti kita akan melaksanakan rapat secara berkala dengan cepat. Nanti kita melihat waktunya untuk membahas terkait dengan beberapa informasi atau permasalahan yang ada di Jalan Karantina. Sementara Lurah Talang Jambe, Asrahuddin, membenarkan adanya pemortalan di wilayah tersebut, bahkan sebelum pihaknya pernah melakukan pemanggilan untuk dimediasikan. Namun sayangnya mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik terang. Dengan adanya SSA ini, pihak kelurahan akan membawanya permasalahan tersebut ke pihak kecamatan, bahkan ke Wali Kota Palembang selaku pemberi kebijakan. Gara-gara adat portal di jalan ditutup oleh warga perumahan. Itu sudah kami laksanakan mediasi di kantor, tapi belum mendapatkan solusi. Tapi alhamdulillah pagi ini sudah kami disampaikan oleh pihak warga, perwakilan warga kepada Kadishub, kepada juga pihak Polresta atau Dirlantas. Nanti akan kita bawa untuk dimediasikan di kantor camat. Kita laporkan juga kepada pucuk pimpinan. Portal itu sudah berapa lama, Pak? Portal itu sudah lama. Mungkin sudah 4 tahunan juga sudah. Jadi alasannya selama ini portal itu memang ditutupnya itu 3/4. Jadi selama ini hanya bisa lewat jalur motor. Alasannya tadi karena untuk alasan keamanan warga di komplek tersebut, dikarenakan memang sering terjadi kejahatan pencurian di sini. Makanya alasan mereka untuk menutup portal itu ya termasuk tadi keamanan, dan kedua mungkin mereka untuk takut anak-anak di perumahan ini main, mungkin lalu lintas ini yang motor ngebut ataupun mobil ngebut, nah itu alasan keamanan. Untuk peruntukan jalan sendiri, jalan umum atau jalan komplek, Pak? Peruntukan jalannya? Setahu kami itu jalan umum, tapi memang berbatasan juga dengan komplek. Sebagai informasi, sistem satu arah ini, rute kendaraan juga akan diubah rutenya. Seperti kendaraan dari arah Jalan Karantina, hanya diperbolehkan keluar menuju Jalan Gubernur Asnawi Mangku Alam atau ke kiri. Demikian sebaliknya, kendaraan dari arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II tidak diperbolehkan masuk menuju Jalan Karantina, diarahkan lurus. Baik pemirsa, berakhirnya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus program Suara Metropolitan, berita akurat dan terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Bersama saya Mirwanti dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.